Berbahagialah setiap orang yang tidak saja membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu kedua bulan lingkungan yang dicanangkan Sinode Gemit, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam tema membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan. Kekasih Tuhan sekalian, tanah dekat dengan kehidupan saya dan kekasih Tuhan sekalian. Kita dilahirkan di atas tanah, menikmati kehidupan, menjalani aktivitas sampai mati pun kita dari tanah dan kembali menjadi tanah. Menyebut tanah ini adalah aset yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Karena dia sangat berharga, tanah ini kemudian menjadi penyebab yang mengakibatkan seluruh dunia mempersoalkan tanah dalam kehidupan hampir setiap hari. Jadi soal tanah ini sering muncul dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Memang banyak yang mengatakan bilang begini, ada satu persoalan. Jumlah manusia makin bertambah dari waktu ke waktu, tapi tanah tidak pernah bertambah. Dari bumi diciptakan sampai sekarang, tanah tidak pernah bertambah. Manusia bertambah, tapi tanah tidak pernah bertambah. Karena itu, tanah sering menjadi persoalan yang rumit antar manusia ketika orang mulai menginginkan apa yang bukan menjadi haknya. Di hari ini kita menyaksikan fakta di kenyataan bahwa menginginkan tanah, bahkan merampas tanah orang lain, itu merupakan sikap yang tidak baik, sikap yang tidak benar. Karena itu adalah perkara besar kejahatan di mata Tuhan. Karena di hari ini ada orang-orang yang cenderung memperluas lahan tanahnya justru dengan cara yang licik dan jahat. Kalau kita melihat kehidupan di masyarakat, di lingkungan keberadaan kita keseharian, baku rampas tanah. Karena baku rampas tanah, kakak adik tidak saling kenal satu dengan yang lain. Karena baku rampas tanah, kakak adik tidak bertogor satu dengan yang lain. Sonba kunjung satu dengan yang lain. Sonba omong, sonde mempunyai niat untuk bertegur sapa satu dengan yang lain, bahkan melahirkan kebencian dan dendam. Bukan hanya kakak beradik, bahkan karena tanah, orang tua dan anak bisa tidak saling mengunjungi karena dendam atas tanah. Anak bilang, "Benson akan injak di rumah orang tua." Kenapa? Karena ketika dibagi tanah pusaka, saya merasa diperlakukan dengan tidak adil. Anak bisa benci orang tua karena dendam atas tanah. Bukan hanya itu, antar tetangga pun orang bisa baku rampas tanah, saling benci satu dengan yang lain padahal rumah bersebelah. Tanah batas, tapi dongson saling beromong hanya karena tersalah batas patok 1 meter saja. Hanya karena tanah 1 meter, orang bisa hidup dalam kebencian. Hanya karena batasan patok, orang tidak bisa bertobat satu dengan yang lain. Bahkan sampai mati pun, orang hidup dalam dendam kesumat karena tanah. Kekasih Tuhan sekalian, karena ini muncul dari keinginan untuk kemudian mau untuk tanah bertambah luas sekalipun cara untuk menginginkan dan mencapainya itu
dibuktikan dari keserakahan. Kerakusan untuk memiliki lebih. Hari ini, saat ini ada banyak terjadi modus penguasaan lahan milik orang lain. Dengan cara apa? Terbitkan sertifikat palsu dengan maksud untuk menguasai kepemilikan tanah. Saya melihat berulang kali, kekasih Tuhan sekalian, ada banyak sengketa-sengketa tanah oleh kakak beradik antar keluarga, dan kemudian satu jual di atas jual dan menerbitkan sertifikat palsu untuk memenuhi egonya, keserakahannya menguasai kepemilikan tanah. Dan semua hal ini identik dengan menginginkan atau merampas tanah orang lain. Kekasih Tuhan, yang namanya rampas, pihak yang rampas itu senang, tapi yang dirampas itu akan menangis dan menderita. Tapi terkadang orang tidak menyadarinya. Dia lebih memikirkan perasaan dirinya, dia lebih memikirkan kesenangan dirinya. Dia tidak peduli siapa yang dirampas kepemilikannya. Yang penting dia senang. Di hari ini, kekasih Tuhan sekalian, ada banyak orang mengalami penderitaan dalam hidup soal baku rampas tanah. Banyak yang merampas tanah orang lain, kekasih Tuhan. Catatan Alkitab bilang Tuhan perhitungkan. Alami sakit kritis sampai meninggal karena dihukum oleh Tuhan. Di catatan kitab Ulangan menyatakan, sejengkal pun kalau itu bukan hakmu, jangan pernah mengambilnya. Jangan pernah merampasnya. Jangan pernah membuat orang lain menderita. Satu jengkal, ini satu begini. Kalau itu bukan milik kita, jangan sekali-kali merampasnya, karena bisa berdampak hukuman dari Tuhan, sakit kritis sampai meninggal. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, jangan anggap sepele soal tanah, karena orang yang melakukannya akan menanggung akibatnya. Mari kita cek pembacaan hari ini yang direfleksikan di mimbar-mimbar segemir dari catatan kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kisah ini terkenal. Kisah ini saya ingat ketika saya sekolah minggu dulu. Bagaimana kisah tentang 3 orang, yang satu raja, yang satu istri raja, yang satu rakyat biasa. Yang raja ini kelakuannya luar biasa, menginginkan milik rakyatnya. Dia kurang apa? Kok raja? Dia Ahab, dan dia mempunyai istri Isabel yang kemudian berjuang memprovokasi, merancangkan yang jahat untuk memenuhi keinginan suaminya, untuk memiliki kebun rakyatnya, kebun anggur dari seorang yang bernama Nabot, dengan cara yang sadis dan keji. Kekasih Tuhan sekalian, raja yang besar inginkan tanah milik rakyat yang kecil. Karena dia sangat ingin tanah itu, dia bunuh rakyatnya hanya untuk mendapatkan tanah itu. Mereka tega membunuh Nabot dengan membuat satu kesepakatan konspirasi jahat yang disutradai oleh istri raja yang bernama Isabel. Padahal kekasih Tuhan, sebagai raja, hidupnya tentu tidak kekurangan. Dan saya yakin dia tidak kurang tanah Joni. Tapi karena serakah, dia rela melakukan apapun. Kenapa Ahab sangat ingin memiliki kebun anggur Nabot? Alasannya sederhana di ayat 2. Kebun anggur Nabot berada tepat di samping istana Raja Ahab yang terletak di Yisrael. Karena dia tertarik kebun anggur itu begitu subur, dan kemudian dia berniat, wah, kalau saya bisa memiliki kebun anggur Nabot, betapa senangnya saya, karena saya bisa tanam sayur-sayuran dan dekat sekali dengan istana atau rumah tempat tinggal saya. Ahab mulai jatuh dalam keinginan yang lebih, hawa nafsu untuk memiliki milik orang lain. Dan itu keinginan yang dia pandang wajar. Tetapi yang tidak wajar kekasih Tuhan, ketika keinginan itu telah berubah menjadi hawa nafsu, merusakkan sikapnya, menghancurkan mentalnya, dan ia seperti manusia yang berkekurangan. Padahal tidak, dia berkelebihan dalam tanah-tanah yang dimiliki. Apa akibat dari yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya? Akibatnya luar biasa.
Catatan kitab 1 Raja-Raja pasal 21 menyatakan, Nabot, orang yang taat beragama, rajin beribadah, harus mati dengan dilempari batu sampai mati ketika berhadapan dengan istri Raja Isabel yang jahat, yang halalkan segala cara untuk menyenangkan suaminya Raja Ahab memiliki kebun anggur rakyatnya, yakni Nabot. Kekasih Tuhan sekalian, peristiwa 3 orang ini akrab dalam kehidupan keseharian yang mungkin sadar atau tidak terjadi dalam kehidupan kita ketika tanah dipersoalkan. Ketika hari ini di bulan lingkungan kita berefleksi tentang tanah, lagu yang tadi dinyanyikan kaum Bapak, di tanah ini Tuhan, di negeri ini Tuhan, kami hidup melakukan segala sesuatu dalam kuasa-Mu. Apa yang kita refleksikan dari catatan kisah kebun anggur Nabot? Kekasih Tuhan sekalian, sadari bahwa tanah adalah pemberian Tuhan. Keterangannya, kalau sadar tanah ini pemberian Tuhan, harus dijaga, harus diusahakan dan dikelola untuk kepentingan kehidupan bersama. Kekasih Tuhan sekalian, Allah pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga menciptakan tanah. Di atas tanah ini kita hidup. Di atas tanah ini kita diberkati. Di atas tanah itu kita tidur, bangun, beraktivitas. Di atas tanah ini kita ada dalam kebersamaan dengan keluarga. Di atas tanah ini. Dan karena itu, tanah yang kau injak tiap hari adalah anugerah Allah yang memelihara hidup kita. Dan bacaan ini mau bilang begini, kalau tanah adalah anugerah Allah, jangan berjual tanah sembarang-sembarang. Jaga aset berharga tanah. Kalau tanah ini dari nenek moyang, kasih turun ke orang tua, kasih turun ke kita, jangan berjual sembarang. Karena itu harus diwariskan ke anak kita lagi, diwariskan ke cucu kita lagi, diwariskan ke cece kita lagi, dari generasi. Karena keturunan bertambah, tapi tanah kita tidak bertambah. Dan dari bacaan ini, di saat kita menjual tanah pusaka pada pihak lain, itu adalah sebuah tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan sumber berkat. Karena kita seolah-olah memutuskan rantai kehidupan dengan anak cucu kita. Orang lain dapat tanah, ketemu anak cucu, mau tinggal cari tanah di tempat lain. Sangat menyedihkan. Dulu ketentuan tanah, tapi karena dulu sudah jual, ketemu anak sudah dapat lagi, ketemu cucu sudah dapat lagi. Itu tanah pusaka sudah habis dimiliki oleh pendatang. Bagi umat Israel, Tuhan adalah pemilik mutlak tanah. Dan tanah dimengerti sebagai simbol ikatan perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Ketika orang Israel hidup dan dihidupi oleh tanah, itu dihayati sebagai tanda kesetiaan Allah atas umat perjanjiannya. Orang Israel memahami, kekasih Tuhan, tanah itu adalah simbol ikatan perjanjian. Ada kasih setia Tuhan di atas tanah. Karena di atas tanahlah segala kehidupan itu berlangsung. Dan orang Israel sangat mensyukurinya. Seorang raja Israel yang berkuasa sekalipun, dengan kekuasaannya tidak boleh semena-mena menguasai tanah. Karena Tuhan adalah satu-satunya pemilik tanah di Israel. Tuan tanah di tanah Israel adalah Tuhan. Itu yang mereka yakini. Kekasih Tuhan sekalian, saya merinding. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan Israel, kalau kita sandingkan dengan kitab Imamat pasal 25 ayat 23, ada aturan ketat dalam hukum Israel agar tanah pusaka, tanah anugerah, tanah nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub, tanah pemberian Allah tidak boleh dijual. Itu dalam tradisi orang Israel. Karena dituliskan di ayat 23 Imamat pasal 25, dibilang begini, tanah jangan dijual mutlak,
Karena akulah, di situ aku itu adalah Tuhan. Akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nabot sadar bahwa Tuhan adalah pemilik tanah, bukan dia. Karena itu Nabot berusaha mempertahankan tanahnya sebagai orang yang memenuhi kewajiban atas tanah pusakanya. Karena bagian catatan Alkitab menyatakan tanah pusaka di Israel tidak boleh diperjualbelikan. Saya katakan kekasih Tuhan, konsep kepemilikan tanah di Israel beda dengan bangsa lain. Saya kasih contoh. Misalnya di Mesir, pemilik seluruh tanah itu adalah Firaun dan imam. Jadi tanah-tanah rakyat itu kepemilikannya itu Firaun dan imam. Rakyat tidak berhak. Tetapi ketika kita melihat di negeri Kanaan, pemilik tanah itu penguasa. Rakyat itu mengusahakan, tapi penguasa adalah pemilik tanah, rakyat hanya sebagai petani dan buruh. Tapi di Israel meyakini secara iman bahwa pemilik tanah adalah Tuhan. Tuhan memberikan tanah kepada nenek moyang orang Israel, dan karena itu harus diteruskan ke anak cucu dan keturunan. Melalui tanah, Tuhan menginginkan agar tanah itu terus berlanjut menjadi berkat bagi keturunan orang Israel. Dan tanah tidak boleh diperjualbelikan ke orang lain di luar suku bangsa Israel. Kalau terpaksa, tanah itu bisa dijual, tapi tetap di dalam BKKAD satu suku kalau terpaksa, tapi tidak boleh dijual ke suku atau bangsa lainnya. Karena Nabot sadar firman Tuhan, karena dia tahu kehendak Tuhan, dia tidak menuruti permintaan Ahab. Dikatakan di ayatnya yang keempat, tidak akan kuberikan milik pusaka nenek moyangku, tidak akan kuberikan walaupun kepada rajaku sekalipun. Aku akan memilih lebih taat kepada Tuhan. Saya membaca ini kekasih Tuhan. Kalau kita di posisi Nabot bagaimana? Presiden datang membeli ketumpuk tanah, ganti dengan yang lebih bagus, kasih dengan uang, kasih ke tanah. Kalau Bapak Ham jadi Nabot di zaman itu, raja datang minta, selupa firman Tuhan. Iya, selupa. Kenapa? Kok dia mau ganti? Mau kasih tambah uang lagi, ganti tanah, kasih uang lagi, pejabat lagi, raja lagi. Pasti ketemu sama Nabot, bilang son debe sana kasih sepuan ku raja. Itu kita Tapi Nabot pun teladan dia. Dia tahu milik pusaka itu tidak boleh diperjualbelikan, termasuk kepada raja sekalipun. Dan hal ini kekasih Tuhan sekalian, ayat 4 penolakan Nabot terhadap Ahab mulai dari ayat 3 yang dikatakan, kiranya Tuhan hindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Tuhan hindarkan beta. Jangan sekali-kali beta berikan milik tanah pusaka kepada Tuanku Raja. Karena tanah ini milik pusaka nenek moyang atau leluhur. Kekasih Tuhan sekalian, dalam situasi sulit, jangan sekali-kali kita kemudian menggadaikan tanah leluhur kita. Kenapa? Karena lahan itu adalah lahan yang diberkati untuk kelangsungan hidup anak cucu. Mengolah tanah untuk mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari sama artinya dengan membangun hubungan iman terhadap Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, kadang-kadang kita melihat ada banyak lahan masih kosong. Kalau kita mengusahakan lahan, tanam dengan sayur, tanam dengan pohon jati, tanam dengan berbagai tanaman, sementara itu berarti kita sementara membangun hubungan iman terhadap Tuhan untuk mengelola tanah ini. Kalau tanah dibiarkan kosong dan begitu saja kekasih Tuhan sekalian, tidak digunakan untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita, kita sementara mengabaikan relasi iman kita dengan Tuhan. Setiap orang yang berani berkeringat, kerja keras mengelola
dikelola tanah pemberian Tuhan, Tuhan akan alirkan banyak berkat dan dia tidak akan kekurangan. Amin. Orang yang berkeringat, orang yang kerja keras di atas tanah pemberian Tuhan, dia tidak akan berkekurangan. Kalau milik Tuhan, jaga dan usahakan itu. Bagaimana dengan kita, kekasih Tuhan sekalian? Kadang-kadang tanah pusaka itu kotong jual. Bahkan yang lebih parah, kekasih Tuhan, kotong bajual, kotong sampai tahu saudara yang lain. Bajual untuk ketong pung ego, bajual untuk ketong pung serakah, bajual untuk ketong pung kerakusan, bajual supaya ketong bisa bagaya, bajual supaya ketong bisa memiliki gaya hidup lebih dari saudara yang lain. Padahal yang kita jual itu bukan hak kita. Saya mau bilang, kekasih Tuhan, mati sebuah tanah, tapi ingat anak cucu. Bahkan kekasih Tuhan sekalian, dalam pengalaman berjemaat saya menemukan, kekasih Tuhan, ada di jemaat-jemaat saya sebelumnya itu, dulu mereka tuan tanah. Dulu hampir semua tanah di area itu adalah milik mereka. Tetapi kekasih Tuhan, dalam perjalanan waktu, makin lama makin habis. Bahkan mereka untuk membangun rumah pribadi pun, mereka tidak lagi tinggal di tanah mereka, tapi membeli perumahan di tempat lain. Bayangkan dulu tuan tanah. Tapi ketika mereka akan bikin rumah, mereka beli perumahan. Yang pendatang jadi tuan tanah, yang tuan tanah jadi tamu di tanah orang lain. Menyedihkan. Kasih Tuhan sekalian, usahakan tanah ini, syukuri tanah ini, ingat anak cucu sebagai bagian dari syukur kita atas tanah. Berhenti bajuan kalau itu hanya untuk memenuhi ego dan kebutuhan hidup yang tidak begitu mendesak. Hal berikut, kasih Tuhan sekalian, jangan mengorbankan hak sesama untuk memperoleh harta dunia. Jangan korbankan orang lain untuk menderita hanya untuk dapat ini dan itu. Ini pesan firman Tuhan, bercermin dari Ahab dan Isabel. Ahab itu raja, dia raja pasti kaya, tidak ada raja miskin. Dia kaya, istananya pun tidak hanya satu. Ini yang disebutkan, dia kan raja di kerajaan Samaria, di Israel Utara yang beribu kotakan Samaria. Pasti di Samaria ada istana, di Israel ada istana. Artinya dia punya tempat tinggal, dia punya kebun, bukan hanya satu. Kalau kita perhatikan, ini adalah istana Ahab di Israel, sedangkan waktu itu dia raja Samaria, ibu kota Samaria. Dan karena di Samaria, dia pasti punya istana di Samaria. Israel istana keduanya, tapi dia tidak puas. Bumi itu tidak akan pernah memenuhi kebutuhan orang serakah. Seluruh dunia dia miliki, dia tidak akan pernah puas bagi orang yang serakah. Apa yang dia miliki tidak memuaskan dirinya. Dia masih inginkan milik yang sepotong dari rakyatnya yang bernama Nabot. Siapa itu Nabot? Nabot punya dua karakter. Nabot itu yang pertama, orang yang takut Tuhan. Di saat semua orang di zamannya menyembah berhala, menyembah patung, roh, dan yang lain, Nabot tetap sembah Tuhan. Dan Nabot bukan hanya takut kepada Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan. Karena itu dia tidak ikut keinginan Ahab. Saya tidak ikut keinginan raja, karena kehendak Tuhan jauh lebih tinggi. Kekasih Tuhan, ketok sulit jadi seperti Nabot. Kadang ketemu keinginan tutup Tuhan pun kehendak. Kadang ketemu keserakahan untuk dapat untung, ketemu tidak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi Nabot tidak memilih mengikuti keinginan Ahab, tapi berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ahab kesal, jengkel, marah karena keinginannya ditolak, sampai dia tidak makan dan minum. Raja tidak makan dan minum, permintaan raja ditolak oleh rakyat.
Itu satu hal yang memalukan harga diri seorang raja. Dan karenanya kekasih Tuhan sekalian, Nabot lebih memilih menaati firman Tuhan. Dan karenanya cerita berlanjut. Istri raja masuk, Isabel mendapat cerita dari suaminya. Rakyat kecil itu menolak untuk memberikan tanah miliknya. Dan sebagai istri yang jahat, dia bilang, tenang suamiku, saya akan berjuang untuk kasih tanah itu kepadamu. Tenang. Apa yang dilakukan Isabel, istri raja yang jahat ini? Kekasih Tuhan sekalian, dia gunakan kekuasaan raja sesukanya. Isabel buat perencanaan untuk bunuh Nabot. Ayat 8, dia gunakan meterai raja, keluarkan surat perintah atas nama raja, fitnah Nabot bahwa Nabot itu mengutuk Tuhan, sehingga ia dihukum mati dengan dilempari batu sampai mati. Bukan langsung satu kali bunuh, lempar dengan batu sampai mati dengan meminta 2 orang bersila bersaksi dusta. Kekasih Tuhan sekalian, bukan hanya Nabot yang dihukum mati, semua keluarganya pun dihukum mati. Kekejian bagi Tuhan. Keserakahan bisa buat orang yang baik melakukan kejahatan. Jadi satu orang dia bisa baik, tapi karena serakah dia bisa berubah jadi jahat. Dulu dia baik, tapi karena ingin milik orang lain dia bisa berubah jadi jahat. Kekasih Tuhan, hati-hati dengan sikap tamak. Hati-hati dengan sikap serakah. Tidak puas dengan apa yang dimiliki, mau menginginkan milik orang lain. Milik itu bisa berupa uang. Orang lain pun doi juga tombok mau. Orang lain pun tanah juga tong mau. Orang pun pekerjaan juga tong mau. Orang pun istri juga tong mau. Orang pun suami kau tong mau. Orang pun anak kau tong mau. Orang pun talenta, potensi semua kau tong mau. Merampas semua. Berhenti untuk menginginkan apa yang bukan jadi milik kita. Hati-hati dengan ketidakpuasan. Perbanyak bersyukur. Karena hari ini kekasih Tuhan sekalian, dunia itu saling serobot, berebut, berampas untuk memperkaya diri dan mencapai tujuan pribadi. Tidak peduli dengan orang lain, sekalipun keluarga sendiri, sekalipun darah daging sendiri. Orang tidak lagi punya hati berani. Kekasih Tuhan, ayo di mana hati kita? Berhenti berampas-berampas, berhenti berserobot, berhenti untuk bertentangan demi memperkaya diri. Karena apa? Tuhan bisa menghukum kita. Kadang-kadang kau duduk, kau pikir begini, kemana ya caranya supaya kita bisa ambil itu tanah jadi bebu milik? Kemana ya supaya kita bisa bikin bebu tetangga itu ambil bebu tanah 1 meter? Kemana ya supaya kita bisa bergeser ini dan itu? Yang ada pikiran-pikiran begitu dong, buang sudah. Senusa. Karena orang yang mencari kehormatan dan kemuliaan dengan mengorbankan sesamanya tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak dihormati. Jangan korbankan sesama demi keserakahan kita untuk dapat sesuatu, karena itu kejahatan di mata Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, Ahab dan Isabel itu jahatnya minta ampun. Apakah perbuatan mereka tidak dilihat Tuhan? Hal terakhir ingatkan kita, setiap kejahatan itu ada tuaiannya. Kejahatan yang kita lakukan pasti mendatangkan berkat Tuhan. Itu pesan firman Tuhan yang terakhir bagi kita. Hidup ini pilihan. Pilihan hari ini kita bisa 5 pilihan, bisa 2 pilihan. Tapi 2 pilihan yang mendominasi, berlaku benar atau jahat, semua ada di tangan kita. Ini benar, ini jahat. Setiap perbuatan yang terlahir dari pilihan kita itu membuahkan hasil. Jika yang kita tabur benih yang baik, ketong ketu petik yang baik. Jika yang kita tabur yang jahat, yang sande baik, cepat atau lambat bencana masalah yang akan kita tuai.
Ahab dan Isabel contohnya. Mereka pasangan suami istri, orang besar, pejabat negeri, tapi jahatnya minta ampun. Rela bunuh orang untuk dapat tanah 1 jengkal. Rampas dengan cara yang keji. Artinya, kekuasaan dan harta telah membutakan mata hati mereka. Mereka tidak sadar bahwa perbuatan jahat ini akan mendatangkan kebinasaan di kemudian hari. Kekasih Tuhan sekalian, Nabot dan keluarga dilempari dengan batu. Apakah kekasih Tuhan dengan mereka dapat kebun anggur itu tanpa bayar? Mereka tidak dihukum Tuhan? Tidak. Karena catatan ayat selanjutnya di ayat 19, Nabi Elia datang tegur mereka. Tidak terbaca dari bacaan ini. Tapi ayat 19, Nabi Elia datang tegur mereka bahwa akan ada bencana yang menimpa mereka. Dikatakan di ayat 19, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Kekasih Tuhan sekalian, kalau engkau bikin jahat, bahasa di sini, kalau engkau buat darah orang lain dijilat oleh anjing, Tuhan akan bikin darahmu juga dijilat oleh anjing. Hukum tabur tuai. Bikin jahat dapat bencana, bikin baik dapat berkat. Tapi Ahab bertobat saat ditegur oleh Elia. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan, kematian Nabot adalah gambaran korban keserakahan penguasa, orang besar yang jahat kepada orang yang tidak berdaya, yang kecil yang mengalami ketidakadilan. Kadang-kadang orang besar memperdayai orang kecil soal tanah. Orang kecil meratap dan menangis orang besar soal nodek. Karena mereka berkuasa, punya uang, status, dan jabatan. Sampai mereka tidak peduli dengan orang kecil yang tidak berdaya. Bacaan ini menunjukkan ada pelanggaran hak asasi manusia atas orang kecil yang memperjuangkan dan mempertahankan haknya oleh keserakahan penguasa. Saya bilang Nabot mati dengan terhormat. Sekalipun dirajam sampai mati, dilempari dengan batu sampai mati, tapi dia mati dengan terhormat karena dia lakukan firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia memilih menerima dilempari dengan batu ketimbang tidak melakukan firman Tuhan. Wow, Nabot luar biasa. Hari ini kekasih Tuhan, tidak banyak orang yang berjuang mempertahankan hak orang kecil karena ada keserakahan penguasa. Kekasih Tuhan sekalian, kalau ada orang memainkan skenario yang jahat atas tanah-tanah milik kita, berhikmatlah. Berhikmatlah. Kalau ada yang berniat untuk merampas tanah-tanah, menghilangkan nyawa sesama untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, itu dosa di mata Tuhan.